Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan di kelas Canva. Pada kelas pertama ini, kita akan membahas terkait apa itu Canva dan apa kegunaannya. Nah, video ini cocok banget bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Canva sama sekali, alias baru tahu Canva dan baru mulai dari nol. Nah, biar tidak penasaran, makanya teman-teman tonton sampai selesai. Dan teman-teman yang sudah pernah menggunakan Canva atau ingin menambah wawasan, silakan menonton sampai selesai video ini. Saya kutip dari Wikipedia, apa sih Canva itu? Nah, di Wikipedia dijelaskan, Canva itu adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Maksudnya apa? Sederhananya, desain grafis itulah seni dan praktik untuk menyampaikan informasi secara visual dengan menggabungkan unsur kombinasi gambar dan teks. Di sini saya kutip dari perkataan teman saya, Anissa Lydia, seorang desainer grafis. Jadi intinya, Canva itu adalah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk menyampaikan informasi menggunakan kombinasi unsur gambar dan teks itu, sederhana seperti itu. Teman-teman bisa membuat video singkat di sana, bisa membuat video reels, bisa membuat poster promosi, poster acara, poster kegiatan, apapun yang bertujuan menyampaikan informasi menggunakan kalimat atau unsur gambar dan teks itu. Itu Canva sederhananya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus memilih Canva? Kan kalau teman-teman tahu aplikasi desain grafis itu banyak ya. Ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, ada Corel, ada Inkscape, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita memilih Canva? Sederhananya ada 4 alasan kenapa kita memilih Canva yang saya kutip dari teman saya, seorang desainer grafis juga yang pernah beliau sampaikan dalam webinar beliau. Yang pertama itu tidak perlu keahlian desain khusus. Nah, kalau teman-teman yang pernah mengotak-ngatik yang namanya Adobe itu Corel atau sebagainya, tentu teman-teman paham. Itu butuh skill keahlian khusus, gak semua orang bisa paham. Sedangkan Canva enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, tools-tools di Canva itu sedikit dan mudah dipahami gitu loh. Jadi bahkan orang awam pun itu bisa menggunakan Canva ini gitu. Bisa banget. Beda dengan software lain seperti Adobe jenisnya itu terusnya banyak dan sulit dipahami oleh teman-teman yang masih pemula. Yang ketiga itu di Canva banyak template-template desain. Jadi teman-teman di sana yang belum pernah mendesain sama sekali, ada template desain pilihan. Silakan dipilih, diedit sesuka hati kayak gitu. Gampang banget kan? Yang keempat, Canva ini ringan banget, ringan dari software desain lainnya. Beda dengan ya kayak kita di Corel, Skype, Adobe ini berat. Cenderungan itu bahkan sampai gigaan gitu loh. Bahkan ya laptop pun yang udah Core i5 pun atau itu sudah kepanasan makanya kayak gitu ya. Nah, itu kenapa sih kita memilih Canva. Nah, untuk lebih jelasnya saya perlihatkan bedanya. Nah, ini ada tools di Canva itu seperti inilah contohnya. Gampang kan? Template, teman-teman ingin mendesain apapun bentuknya bisa dipilih di sini templatenya. Ada elemen, bisa mengunggah file-file pribadi di sini, menambahkan teks, menyimpan aset, masukkan template bagan, masukkan video, masukkan audio, masukkan foto, mengaplikasikan ide desain, masukkan background. Seperti itu aja toolsnya, sederhana banget kan? Mudah banget kayak gitu. Beda kalau dengan Adobe Illustrator, ini contohnya ya. Ini opsinya banyak sekali. Nah, banyak sekali opsinya macam-macam ya. Ini ya ribet lah gitu untuk orang-orang yang belum mahir di sana itu pusing kayak gitu. Bahkan orang yang sudah menggunakan ini bertahun-tahun pun ya belum bisa menguasainya dengan sepenuh hati, maksudnya dengan sepenuhnya gitu loh. Karena ribetnya banyaknya tools-tools tersebut. Beda dengan Canva. Dia sederhana, dia mudah digunakan dan bisa digunakan oleh semua kalangan gitu. Nah, terus apa aja sih gunanya dari Canva ini? Nah, teman-teman yang penasaran nih, apa aja gunanya Canva? Selain kita paham kenapa milih Canva, kita juga perlu tahu apa guna dari Canva. Yang pertama, teman-teman bisa membuat postingan promosi di Instagram ataupun postingan pribadi di Instagram itu. Yang kedua, teman-teman bisa membuat poster pelatihan acara, membuat PPT, membuat video, logo, bahkan logo usaha bisa, CV bisa.
Yang lebih kompleks lagi itu expertnya bisa buat ebook, bisa buat landing page, bisa bikin ya landing page untuk website bisa di Canva. Masya Allah kalau teman-teman sudah mahir menggunakannya. Nah, contoh realnya seperti ini. Nah, ini contoh feeds Instagram atau promosi jualan yang menggunakan namanya aplikasi menggunakan Canva gitu ya. Yang di atas ini saya mengutip dari WebClick. WebClick ini apa namanya? Jasa pembuatan toko website toko online gitu yang murah dan berkualitas, lagi ada promo 45% selama Ramadan ini. Masya Allah ya, silakan dikepo-kepoin aja, dibuka Instagramnya dan dilihat langsung gitu. Ini promosinya nyambung ya, poster satu sama poster kedua itu nyambung, bisa di Canva bisa dibikin seperti itu. Yang kedua saya ambil dari teman saya tadi, seorang desainer grafis tadi, Mbak Anggun Hapsari. Beliau di sini membawakan apa namanya, di postingan pribadinya itu ya postingan informasi gitu loh, tentang hakikat rezeki dari lagu Cacat di Dinding, menabung tanpa alasan, hidup dipengaruhi dua hal, kayak gitu. Dibikinnya pakai Canva, keren ya, Masya Allah gitu. Nah itu manfaat Canva pertama. Yang kedua, teman-teman bisa membuat poster pelatihan, webinar kayak gitu ya di Canva. Contohnya, dulu pernah saya membuat poster pelatihan webinar Canva ya. Menggunakan aplikasi Canva juga, public speaking. Ini juga pernah ini untuk webinar cerdas investasi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Elektronika PENS waktu itu. Bisa teman-teman bikin poster pelatihan atau webinar di Canva. Yang ketiga, teman-teman bisa membuat PPT, presentasi. Kalau dulu kita menggunakan yang namanya Microsoft Office PowerPoint, nah itu kan agak ribet ya karena nggak ada template-nya gitu loh. Sederhana banget. Sedangkan di Canva teman-teman banyak pilihan template-nya, banyak banget. Teman-teman tinggal pilih dan edit-edit seperti sini. Saya pernah membuat PPT untuk meeting poin Quran, satu startup pendidikan Al-Quran online kayak gitu. Ini contohnya. Ya selanjutnya di Canva teman-teman juga bisa membuat yang namanya video reels, TikTok yang singkat-singkat seperti ini. Baik itu video motivasi, video tentang alasan-alasan atau untuk promosi pun bisa gitu loh. Ini saya kutip dari Instagram teman saya tadi, seorang desainer grafis tadi, Mbak Anggun Hapsari. Beliau membuat di sini video untuk reelsnya gitu loh, menggunakan Canva. Keren ya, kita lihat ya. Jadi gimana cara matiin audionya ya? Nah kayak gini ya, kayak gini contohnya. Bisa dibikin menggunakan Canva ya teman-teman. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak usah pusing-pusing menggunakan aplikasi editing video yang ribet-ribet gitu. Dengan Canva pun bisa ternyata. Oke. Selanjutnya di Canva kita bisa membuat namanya logo gitu loh. Nah di sini saya pernah membuat logo untuk sebuah perusahaan interior eksterior di Sumatera Barat, Nirwana Group gitu. Saya bikin logonya dan juga ada logo poin Quran dibuat oleh teman saya tadi, Mbak Anggun Hapsari, menggunakan Canva gitu. Nah itu sederhananya beberapa kegunaan Canva bagi teman-teman yang belum tahu apa sih kegunaan Canva. Nah, pada kelas selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis Canva, cara mendaftarnya, dan seterusnya. Terima kasih. Kalau teman-teman suka, silakan di like, di subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.